Langkah kaki Nadira menggema pelan di koridor sekolah. Buku-buku dipeluk erat di dadanya, kacamata melorot sedikit di batang hidungnya. Dia baru 2 minggu pindah ke Seman Cendana dan sudah jadi bahan lelucon geng Shania, siswi populer yang merasa sekolah ini adalah miliknya. Buku jadulmu jatuh, cupu. Salah satu anggota geng Shania menendang buku Nadira hingga terpental. Nadira membungkuk buru-buru menahan isak. Matanya panas. Tapi sebelum sempat mengambilnya, ambil sendiri. Dan jangan ganggu orang lain. Sebuah suara berat dan dingin membuat seluruh koridor terdiam. Arjuna berdiri di ujung lorong, tangan bersedekap, mata tajam menatap Shania dan gengnya. Jijun, kita cuma bercanda. Panggil aku ketua OSIS kalau di sekolah. Dan kalau kamu merasa bercanda itu harus menyakiti orang, berarti kamu butuh konseling. Tanpa banyak kata, Arjuna berjalan mendekat, mengambil buku Nadira, dan menyerahkannya langsung ke tangannya. Nadira menunduk, tergagap, makasih. Tatapan Arjuna hanya sebentar, dingin seperti biasa, lalu dia berjalan pergi. Tapi sejak hari itu, nama Arjuna menempel di benak Nadira. Hari Senin pagi, aula sekolah penuh dengan siswa yang berkumpul untuk rapat bentukan panitia, Cendana Art Fest. Arjuna berdiri di depan, membawa clipboard dan nada suaranya seperti biasa, datar, tegas, tanpa basa-basi. Panitia dibagi menjadi 3 divisi, kreatif, perlengkapan, dan dokumentasi. Nama-nama yang saya sebut akan masuk ke divisi masing-masing. Nadira berdiri di pojok ruangan, berharap namanya tidak dipanggil. Dia benci berada di keramaian, apalagi harus kerja kelompok. Tapi harapannya runtuh begitu. Kreatif, Nadira Wulandari. Jantungnya seolah berhenti. Dia ingin mengangkat tangan, bilang dia tidak bisa. Tapi suaranya tertelan ketakutan. Terlebih saat Arjuna melanjutkan, ketua divisi kreatif saya sendiri. Seisi ruangan menoleh kaget. Biasanya Arjuna tidak pernah langsung turun tangan, apalagi di divisi seni. Tapi dia tak memberi penjelasan. Semua harus menurut. Sore itu, rapat pertama digelar di ruang OSIS. Nadira datang paling awal. Dia duduk di pojok, mencoret-coret kertas. Tak lama kemudian, Arjuna datang membawa map. Gumamnya singkat sambil meletakkan map di meja. Kita butuh ide konsep yang bisa ditampilkan di Art Fest. Kau ada ide? Nadira mengangkat wajah, kaget karena ditanya langsung. Aku? Belum tahu sih. Mungkin tema suara yang tak terdengar? Arjuna mengangkat alis. Jelaskan. Nadira menghela napas. Suaranya lirih, tapi tegas. Kayak menampilkan karya dari siswa yang jarang kelihatan. Anak-anak pemalu, penyendiri, yang sebenarnya punya banyak hal buat disampaikan, tapi nggak pernah dikasih ruang. Arjuna menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Itu menarik. Nadira sempat kaget. Dia tak menyangka idenya akan diterima begitu saja. Dari situ, pertemuan-pertemuan berikutnya jadi terasa berbeda. Arjuna memang tetap jutek, tapi dia mulai membuka ruang diskusi. Dan Nadira perlahan merasa bisa bersuara. Satu hari saat mereka lembur menyiapkan banner, listrik tiba-tiba mati. Ruangan gelap. Astaga! Nadira menjerit pelan. Arjuna tetap tenang. Tenang, ponselku ada senter. Cahaya redup dari senter ponsel menyinari wajah Nadira. Mata mereka bertemu. Kamu sering dibully ya? Tanya Arjuna tiba-tiba. Nadira menunduk. Aku udah biasa. Aku gak tahu harus ngelawan gimana. Arjuna diam beberapa saat. Lalu berkata pelan, tapi jelas. Kalau kamu gak bisa lawan mereka sendiri, jangan anggap kamu lemah. Kadang kita cuma butuh orang yang berdiri di samping kita. Itu kali pertama Nadira merasa dilihat. Dan itu juga jadi awal mula hati Arjuna. Si ketua OSIS dingin, mulai luluh oleh gadis cupu yang tak pernah ia lirik sebelumnya. Bel istirahat berbunyi, tapi Nadira tak langsung keluar dari kelas. Ia memilih diam di bangkunya, sibuk menyusun sketsa untuk dekorasi Art Fest. Tapi ketenangannya terusik saat Shania dan 2 temannya masuk ke kelas dengan senyum mengejek. Wah, si cupu makin dekat ya sama ketua OSIS. Jangan-jangan modus ya? Iya, siapa tahu Nadira pengen naik kasta sosial di sekolah. Tawa mereka memenuhi ruangan kosong. Nadira diam. Tapi kali ini bukan karena takut. Matanya menatap Shania. Aku nggak butuh pengakuan siapa-siapa, gumamnya. Dan Arjuna bukan tipe orang yang gampang dimanfaatin. Shania mendengus. Sok berani. Dulu kamu diam-diam aja. Dulu aku nggak punya alasan buat bicara. Sekarang aku punya, balas Nadira. Pelan tapi tajam. Tawa Shania meredup. Tapi sebelum mereka sempat membalas, suara langkah berat terdengar. Ada masalah? Arjuna berdiri di ambang pintu kelas. Tatapannya dingin, tegas seperti biasa. Shania mendadak diam, mencoba tersenyum manis. Enggak kok, Jun. Kita cuma ngobrol santai.
Obrolan yang isinya intimidasi bukan obrolan. Itu peringatan terakhir, Shania. Suara Arjuna membuat suasana mencekam. Shania pun pergi dengan cemberut. Nadira menatap Arjuna, ragu bicara. Tapi Arjuna menoleh padanya dan berkata, "Kalau mereka ganggu kamu lagi, bilang. Aku nggak akan diam." Beberapa hari berikutnya, Nadira dan Arjuna makin sering terlihat bersama di ruang OSIS. Bukan cuma soal proyek. Kadang Nadira membaca buku di pojokan, sementara Arjuna mengecek dokumen. Hening tapi nyaman. Suatu sore, Nadira iseng bertanya saat mereka menggambar mural konsep acara. "Kenapa kamu mau jadi ketua OSIS sih? Padahal kayaknya kamu gak suka banyak orang." Arjuna terdiam cukup lama. Tangannya berhenti menggambar. Lalu ia berkata pelan, "Dulu, adik kelasku dibully. Parah. Semua orang diam, termasuk aku. Sejak itu aku janji, aku harus bisa jaga orang lain. Walau caranya keras, asal gak ada yang merasa sendirian lagi." Nadira tertegun. Baru kali ini ia melihat sisi rapuh dari ketegasan Arjuna. Tembok dingin yang selama ini ia bangun perlahan retak, dan di baliknya ada luka. "Aku ngerti rasanya diam waktu harusnya bicara," ucap Nadira. "Tapi sekarang, kita bisa berubah kan?" Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan. Tapi di antara cat dan coretan mural, sesuatu tumbuh. Rasa percaya dan mungkin perasaan yang lebih dari sekadar rekan satu proyek. Pagi itu, suasana sekolah berbeda. Bisik-bisik memenuhi setiap sudut koridor. Nadira baru saja meletakkan tas di loker saat layar ponselnya penuh notifikasi. "Lihat story Geng Shania, parah banget. Kok bisa secupu itu deketin Arjuna?" Beneran dia peluk Arjuna di ruang OSIS? Tangan Nadira gemetar saat membuka media sosial. Matanya membelalak. Sebuah foto editan tersebar luas. Wajahnya ditempel di tubuh cewek yang sedang memeluk Arjuna dari belakang. Captionnya menyindir, "Cinta bertepuk sebelah tangan, siapa yang kasihanin?" Napasnya tercekat. Pandangan siswa lain berubah sinis. Beberapa tertawa, yang lain malah diam, tapi dengan tatapan penuh penilaian. Nadira lari ke kamar mandi, mengunci diri di dalam. Air matanya jatuh begitu saja. "Kenapa harus aku?" pikirnya. "Kenapa dunia ini kejam banget buat orang kayak aku?" Sementara itu, di ruang OSIS, Arjuna menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Ia tak perlu bertanya siapa pelakunya. Gaya postingan itu khas Geng Shania. Tapi kali ini bukan sekadar ejekan. Ini sudah pencemaran nama baik. Dia langsung berjalan cepat menuju ruang guru, meminta izin untuk membuat pengumuman resmi. Semua orang kaget saat suara Arjuna menggema dari speaker sekolah. "Perhatian semua siswa. Saya, Arjuna Pratama, Ketua OSIS akan berbicara." Suaranya tegas, dingin, tapi ada api dalam tiap katanya. Baru saja beredar foto palsu yang menyerang salah satu siswa, Nadira Wulandari. Foto itu adalah hasil editan yang tidak bermoral dan bertujuan merusak reputasi seseorang. Saya pastikan, tindakan seperti ini tidak akan ditoleransi. Siapapun yang terlibat akan berhadapan langsung dengan sanksi dari sekolah dan OSIS. Siswa-siswa terdiam. Tak pernah ada pengumuman sekeras itu dari seorang ketua OSIS. Di lorong belakang sekolah, Nadira masih duduk bersandar di dinding, wajahnya sembab. Ia terkejut saat Arjuna datang menghampirinya. "Kenapa kamu bela aku segitunya?" tanyanya dengan suara serak. Arjuna duduk di sampingnya, tak menjawab langsung. "Karena aku tahu rasanya dihancurkan karena orang lain takut kamu bersinar. Dan kamu mulai bersinar, Nadira." Nadira menunduk, terisak. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena merasa dilindungi. Hari-hari berikutnya, Arjuna mengajukan laporan resmi ke BK. Bukti editan dikumpulkan, saksi dimintai keterangan. Geng Shania diberi sanksi sosial dan tidak diizinkan tampil dalam acara Art Fest. Sementara itu, Nadira yang sempat ingin mundur dari proyek, kembali berdiri. Bukan karena dia tak takut, tapi karena sekarang dia tahu, ada seseorang yang berdiri di sisinya dengan seluruh keberaniannya. Dan seseorang itu adalah Arjuna. Cendana Art Fest akhirnya tiba. Aula sekolah disulap menjadi galeri seni dan pertunjukan mini. Karya-karya siswa yang sebelumnya tak pernah ditampilkan kini terpajang megah, dari puisi, lukisan, sampai instalasi sederhana. Semuanya mengusung tema, suara yang tak terdengar. Nadira berdiri di sudut ruangan, mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Rambutnya dikuncir rapi, tak ada dandanan berlebihan. Tapi kali ini, dia berdiri tegak, tak bersembunyi. Dari kejauhan, Arjuna memperhatikannya. Saat Nadira membalikkan badan, mata mereka bertemu. Arjuna mendekat, tangan di saku, ekspresinya seperti biasa, datar. Tapi matanya hangat. "Kamu berhasil," katanya singkat. "Kita berhasil," jawab Nadira dengan senyum kecil.
Tiba-tiba, MC memanggil nama Arjuna dan Nadira ke panggung. Mereka mendapat kehormatan memberi sambutan penutup. Nadira nyaris panik, tapi Arjuna menyentuh bahunya pelan. "Tenang, kamu nggak sendirian." Di atas panggung dengan tangan sedikit gemetar, Nadira bicara. "Dulu aku berpikir bahwa suara seperti milikku tidak penting. Bahwa menjadi biasa berarti tidak punya tempat untuk bersinar. Tapi lewat acara ini, aku sadar semua suara berhak didengar. Termasuk suara kita, yang dulu hanya berani bicara dalam hati." Tepuk tangan meriah memenuhi aula, bahkan guru-guru ikut berdiri. Setelah acara selesai dan keramaian mulai reda, Arjuna mengajak Nadira duduk di tribun lapangan. "Sekarang kamu bukan cewek cupu lagi," godanya pelan. Nadira tertawa kecil. "Aku masih cupu, tapi kayaknya aku nggak sendirian sekarang." Mereka diam beberapa saat. Malam mulai turun, lapangan diterangi cahaya lampu. Arjuna menatap lurus ke depan. Lalu, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia berkata, "Kalau aku bilang, aku suka kamu, kamu bakal panik gak?" Nadira kaget, tapi senyumnya perlahan muncul. Ia menatap Arjuna yang untuk pertama kalinya terlihat gugup. "Aku gak panik," bisiknya, "soalnya perasaanku juga sama. Tak ada pelukan, tak ada musik dramatis, tapi di bangku kayu yang mulai dingin itu, dua remaja yang pernah diam di balik tembok luka masing-masing, kini duduk berdampingan, saling menjaga." Setelah semua reda, 1 tahun telah berlalu sejak Cendana Art Fest menjadi titik balik dalam hidup Nadira dan Arjuna. Banyak hal telah berubah. Nadira kini duduk di kelas 12. Ia tak lagi murid pemalu yang selalu menunduk saat bicara. Ia jadi salah satu pengurus inti OSIS, dipercaya mengatur berbagai kegiatan sekolah. Suaranya kini sering terdengar di mikrofon, memimpin rapat, atau sekadar memberi semangat di pagi hari. Di sisi lain, Arjuna telah lulus. Ia diterima di universitas pilihannya, mengambil jurusan hukum, katanya agar bisa melindungi lebih banyak orang dengan cara yang lebih besar. Tapi meski sibuk kuliah, satu hal tak pernah ia lewatkan, pesan singkat setiap malam. "Hari ini capek nggak? Jangan lupa makan. Kamu keren, seperti biasa." Kadang Nadira tertawa saat membaca pesannya. Kadang ia tersenyum sambil memeluk buku, membayangkan Arjuna yang dulu begitu dingin, kini jadi tempat ternyaman untuk pulang. Mereka tak selalu bersama, tapi mereka saling percaya, dan itu cukup. Di mading sekolah, masih tertempel foto besar acara Art Fest. Di pojoknya ada kutipan dari sambutan Nadira setahun lalu. "Semua suara berhak didengar, termasuk suara kita, yang dulu hanya berani bicara dalam hati." Dan di bawahnya, dengan spidol hitam, seseorang menambahkan coretan kecil, termasuk suara hati yang diam-diam jatuh cinta.